Mula hulu mahakam sampai orang negeri seberang, hidup tentram bergandengan tangan. Lapor upacara peringatan Hari Santri Nasional tanggal 22 Oktober tahun 2023. Siap? Laksanakan. Laksanakan. Pancasila. Pancasila. 1. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. 5. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gerak. 3. Gerak. Lapor pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1945, Ikrar Santri dan Resolusi Jihad. Siap. Laksanakan. Laksanakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan, rakyat yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ikrar Santri Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami santri Negara Kesatuan Republik Indonesia berikrar. 1. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, berpegang teguh pada akidah, ajaran, nilai, dan tradisi Islam Ahlussunnah wal Jamaah. 2. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertanah air satu, tanah air Indonesia, berideologi negara satu, ideologi Pancasila,
berkonstitusi 1. Undang-Undang Dasar 1945, berkebudayaan 1. Kebudayaan Bhinneka Tunggal Ika. 3. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, selalu bersedia dan siap siaga menyerahkan jiwa dan raga, membela tanah air dan bangsa Indonesia, mempertahankan persatuan dan kesatuan nasional, serta mewujudkan perdamaian dunia. 4. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, ikut berperan aktif dalam pembangunan nasional, mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan, lahir dan batin, untuk seluruh rakyat Indonesia. 5. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, pantang menyerah, pantang putus asa, serta siap berdiri di depan melawan pihak-pihak yang akan merongrong Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta konstitusi dasar lainnya yang bertentangan dengan semangat proklamasi kemerdekaan dan resolusi Jihad Nahdlatul Ulama. Samarinda, 22 Oktober 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Resolusi Rapat Besar Wakil-Wakil Daerah Konsul-Konsul Perhimpunan Nahdlatul Ulama seluruh Jawa Madura pada tanggal 21-22 Oktober 1945 di Surabaya mendengar bahwa di tiap-tiap daerah di seluruh Jawa Madura ternyata betapa besarnya hasrat umat Islam dan alim ulama di tempatnya masing-masing untuk mempertahankan dan menegakkan agama kedaulatan negara Republik Indonesia merdeka, menimbang a. bahwa untuk mempertahankan dan menegakkan negara Republik Indonesia menurut hukum agama Islam termasuk sebagai suatu kewajiban bagi tiap-tiap orang Islam. B. Bahwa di Indonesia ini warga negaranya adalah sebagian besar terdiri dari umat Islam. Mengingat a. bahwa oleh pihak Belanda, Nica, dan Jepang yang datang dan berada di sini telah banyak sekali dijalankan banyak kejahatan dan kekejaman yang mengganggu ketentraman umum. B. Bahwa semua yang dilakukan oleh semua mereka itu dengan maksud melanggar kedaulatan Republik Indonesia dan agama dan ingin kembali menjajah di sini. Maka di beberapa tempat telah terjadi pertempuran yang mengorbankan beberapa banyak jiwa manusia. C. Bahwa pertempuran-pertempuran itu sebagian besar telah dilakukan umat Islam yang merasa wajib menurut hukum agamanya untuk mempertahankan kemerdekaan negara dan agamanya. D. Bahwa di dalam menghadapi sekalian kejadian-kejadian itu belum mendapat perintah dan tuntunan yang nyata dari pemerintah Republik Indonesia yang sesuai dengan kejadian-kejadian tersebut. Memutuskan 1. Memohon dengan sangat kepada pemerintah Republik Indonesia supaya menentukan suatu sikap dan tindakan yang nyata serta sepadan terhadap usaha-usaha yang akan membahayakan kemerdekaan agama dan negara Indonesia, terutama terhadap pihak Belanda dan kaki tangan. 2. Supaya memerintahkan melanjutkan perjuangan bersifat sabilillah untuk tegaknya negara Republik Indonesia merdeka dan agama Islam. Surabaya, 22 Oktober 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma sallim wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati pimpinan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Samarinda, Bapak Kapolresta Samarinda, Bapak Ketua DPRD Kota Samarinda, Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, Bapak Kajari Kota Samarinda atau yang mewakili, Bapak Dandim 0901 Samarinda atau yang mewakili,
Yang saya hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Samarinda, yang saya hormati Sekretaris Daerah Kota Samarinda beserta para asisten serta para pimpinan OPD dan pejabat di lingkungan pemerintah Kota Samarinda. Yang saya hormati Ketua FKPP Kota Samarinda, pimpinan pondok pesantren sekota Samarinda, Bapak Ibu undangan, serta tokoh-tokoh masyarakat yang tak dapat saya sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada Bapak dan Ibu semua, termasuk yang kita hormati sebagai pelaksana acara pada hari ini, Bapak Dr. Haji Baikuni, Ketua Kepala Kantor Agama Kota Samarinda beserta seluruh jajaran, dan para santri, santriwati peserta apel yang berbahagia. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus melimpahkan rahmat, karunia dan keberkahan, termasuk kemampuan dan kesehatan pada pagi hari ini kita bisa hadir bersama dalam upacara peringatan Hari Santri, sehingga kita semua dapat mengikutinya alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan lebih sempurna jika disertai dengan salawat dan salam kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman, yang terus istiqomah memberi contoh kebaikan bagi kita semua. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, peringatan Hari Santri mengingatkan kembali bagaimana umat Islam, ulama, kiai dan santri berjuang dengan hukumnya wajib untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan terjun ke medan laga. Para santri harus mengingat bahwa label santri yang sudah dimiliki harus selalu kita tunjukkan kepada masyarakat. Santri itu memiliki akhlak yang bagus. Maka dari itu, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang terus mengidolakannya dengan cara meniru dan meneladani apa yang diajarkan dan disampaikan oleh Habibuna wa Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab karangan Syekh Zarnuzi disebutkan bahwa syarat orang mencari ilmu itu diantaranya cerdas, tidak gampang puas atau hirsin, serta sabar. Keempat, punya bekal atau biaya. Kelima, mengikuti petunjuk para guru, ustadz, para kiai. Keenam, memiliki waktu yang cukup atau waktu yang panjang. Tema peringatan Santri 2023 adalah Jihad Santri, Jayakan Negeri. Tema ini memberi pesan bahwa peringatan Hari Santri tahun ini adalah ingin merayakan semangat dan dedikasi para ulama dan santri sebagai pahlawan pendidikan dan pahlawan perjuangan di zaman yang penuh tantangan dan kompleksitas. Jihad tidak lagi menunjuk pada pertempuran fisik, melainkan pada perjuangan intelektual yang penuh semangat, melainkan juga perjuangan meninggikan akhlak, perjuangan yang terus menerus membela tanah air. Santri generasi hari ini punya tugas yang berat, yaitu menjaga nilai-nilai yang telah diwariskan oleh pendahulu, yaitu pemikiran yang brilian tentang pondasi kebangsaan dan pengembangan wawasan merah putih Indonesia yang kita cintai.
menjaga nilai-nilai kebangsaan yang telah ditinggalkan, diwariskan oleh para awal-awal perjuangan para santri. Bukan hanya warisan pemikirannya, tetapi juga jihad intelektual dan pembaharuan dari mereka. Bapak Ibu sekalian, setidaknya ada 3 hal yang dapat kita kenang pada peringatan santri ini. Pertama, mengingatkan kita bahwa para ulama dan santri telah berpadu bersama semua elemen bangsa lainnya untuk berjuang bersama merebut kemerdekaan. Yang kedua, mengenang para ulama dan santri yang terus mempertahankan dan memperjuangkan mengisi kemerdekaan ini. Dan yang ketiga, mengenang seruan jihad atau resolusi jihad yang telah dikumandangkan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari di dalam menghalau tentara Nika berkuasa kembali dan puncaknya pertempuran 27, 28, 29 Oktober 1945 yang kemudian berujung tewasnya atau tewasnya Brigadir Jenderal Walter Sultan Malabi, yang kemudian mengakibatkan berdasarkan buku sejarah yang kita baca kurang lebih 2000 tentara Inggris, dan akhirnya akibat tewasnya Jenderal Malabi mengakibatkan pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Oleh sebab itu, Hari Santri yang telah ditetapkan Presiden Joko Widodo untuk tanggal 28 Oktober, Kepres yang dikeluarkan pada tahun 2015 tersebut mengenang itu semua, sehingga seperti nyanyian tadi, seperti semangat tadi, hubbul watan minal iman, untuk mewariskan kepada kita semua mencintai Republik Indonesia adalah bagian dari iman, bagian dari jihad kita semua. Siapapun yang mengganggu, yang ingin mengganggu tegaknya dan utuhnya Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika serta Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah jihad kita semua. Dan kepada para santri untuk terus memperdalam ilmunya, meningkatkan kapasitas keilmuan dan akhlaknya, sehingga kelak bisa menjadi pemimpin-pemimpin bangsa, terus menebarkan kebaikan di negeri Republik Indonesia ini dan menjadi teladan bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana kita berteladan kepada Habibuna wa Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah kira-kira sambutan yang dapat saya sampaikan pada peringatan Hari Santri Nasional ini. Kita pun berharap semoga barokah keberkahan dari para ulama, para santri menghinggapi dan terus menebar di kota Samarinda, sehingga kota Samarinda terus menjadi kota yang baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Semoga santri dan santriwati terus menjadi penyumbang kontributor pembangunan kita di alam kemerdekaan ini, dengan terpancarnya ilmu yang tinggi, akhlakul karimah yang terpuji, sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.